Assalamualaikum, bareng Hendriansah. Di sini hari ini saya mau ajak kamu ngobrol tentang warisan. Tapi bukan warisan tanah ya. Warisan yang dimaksud adalah tentang legacy. Jejak-jejak yang kita mau tinggalkan buat tim dan perusahaan di mana kita berada. Hati-hati loh, ternyata menjadi seorang pemimpin itu nggak segampang yang kita pikirkan, kita omongkan, dan kita kira. Mau ngarahin tim, tahu-taunya malah dimarahin sama tim. Mau ngembimbing tim, tahu-taunya nih hampir aja buat tim kepleset dari tebing. Mau ngasih motivasi, semangat gitu ke tim, ternyata malah buat mereka jadi demotivasi, loyo, melempem kinerjanya. Jadi mesti gimana dong? Tenang. Kita bahas ini semua bareng Hendriansah. Biar kita nggak jatuh ke jurang leadership yang salah, sehingga membawa kamu jatuh makin dalam sampai-sampai nggak bisa ketolong lagi. Mengerikan bukan? Kalian pernah ngerasain nggak jadi seorang leader itu seru sih, tapi juga banyak tekanannya, berat banget. Kayak di roller coasterin gitu, emosinya jadi turun naik terus, jantungan. Apalagi kalau kita nggak jelas mengarahkan tim kita mau kemana. Kebayang nggak sih, selama ini saat kita jadi leader, kita fokus banget buat mencapai puncak karir kita secara personal. Yang namanya sukses, target tercapai, kinerja meningkat, bisnis jadi bertumbuh semakin besar, sampai-sampai nih kita sering lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab loh. Ingat, kita punya tanggung jawab sama tim kita, sama orang-orang yang kita pimpin. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang bakal diingat oleh tim kita tentang diri kita? Apakah kita selama ini meninggalkan legacy atau cuma meninggalkan posisi? Serius. Kita harus mulai nge-ratings. Apa sih yang bisa kita tinggalkan buat tim kita, buat perusahaan kita, buat dunia ini? Kadang seringkali kita lupa kalau yang namanya kepemimpinan itu bukan cuma tentang berbicara posisi, tapi juga tentang tanggung jawab. Tanggung jawab membantu tim kita bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, mencapai tujuan, dan juga yang sering kali dilupakan, meninggalkan warisan yang baik buat sebagian orang atau tim-tim kita. Jadi kalau dengar legacy itu kelihatannya, terdengarnya serem ya. Padahal gampang kok. Coba bayangin sebagai seorang leader, kamu bisa ninggalin tim yang solid, punya rasa kebersamaan yang tinggi, dan semangat kerja yang besar. Atau juga tim yang bisa mandiri, berdiri sendiri, bahkan tanpa kamu atau ketika kamu sudah tidak ada. Itu baru keren. Atau bayangin lagi nih, kalian ketika jadi kapten tim bola, tugasnya nunjuk-nunjuk arah, memotivasi tim, dan bikin semua main bareng. Nggak cuma bisanya hanya nyuruh doang, tapi bikin semua merasa punya peran penting di dalam tim. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah ngelakuin itu semua selama ini, Sob? Apakah kita semua udah berasa kayak kapten yang baik? Atau selama ini hanya ngasih instruksi tanpa perhatian kepada tim? Kita perlu ngaca nih, kelak tim kita bakal keingetan dengan kita sebagai pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang gimana? Apakah kita meninggalkan jejak-jejak yang baik atau malah sebaliknya? Atau cuma mengingat kita sebagai bos yang galak, emosian, egois, nggak suka dikritik, dan lain sebagainya. Label-label yang negatif. Padahal menurut pakar pengembangan diri yang bernama John Maxwell dalam bukunya 5
level of leadership menerangkan bahwa ada 5 tingkat level kepemimpinan. Dan mulai yang paling bawah, yang level pertama nih yang paling bawah disebut dengan level position. Ketika kamu sebagai seorang leader diikuti oleh tim, ya, diikuti oleh tim hanya karena SK yang melekat pada kamu. Nggak kurang, nggak lebih. Baru kemudian diikuti oleh level-level selanjutnya, naik ke atas, permission, production, people development, dan yang tertinggi adalah pinnacle. Rekan-rekan sekalian, jangan khawatir dulu, jangan khawatir. Kita masih bisa ubah itu semua kalau kamu mau dan kamu masih bisa jadi pemimpin yang menginspirasi, yang peduli, dan gak cuma bisanya ngatur, tapi juga bisa ngembimbing tim yang kamu miliki. Yang kelak akan mampu meninggalkan legacy positif di tempat kamu bekerja saat ini. Gimana dong caranya? Yang pertama, jadilah pemimpin yang tulus. Tulus dari hati untuk memimpin, untuk membimbing. Ingat, kamu bukan bos yang berkuasa, yang minta dilayani, tapi pemimpin yang melayani. Dengarkan tim kamu. Suara-suaranya dengarkan, tanyakan kebutuhan mereka, dan bantu mereka untuk mampu bertumbuh menjadi lebih baik. Jadilah leader yang berempati. Pahami tim kamu, apa yang mereka butuhin, dan selalu dorong mereka, push mereka untuk berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Kedua, ciptakan budaya positif di tempat kerja. Apa yang kamu inginkan diingat dari kepemimpinan kamu. Wariskan nilai-nilai yang positif, semangat kerja, teamwork, kemandirian tim yang melekat pada diri tim kamu. Bikin suasana kerja yang menyenangkan. Mereka merasakan psikologi safety sehingga tim kamu selalu antusias dan bersemangat dan serta senang dan nyaman berada dalam tim. Ketiga, tingkatkan kemampuan dan keterampilan kamu. Wawasan gak cuma bisa ngatur, tapi terus pelajari hal-hal yang baru. Berkembanglah dan sharing ilmu kepada tim yang kamu miliki. Wariskan ilmu dan pengalaman kamu. Jangan pelit, jangan pelit. Bagikan pengetahuan dan skill, keterampilan yang kamu miliki supaya tim kamu bisa berkembang menjadi lebih oke lagi. 4, building trust. Bangun rasa kepercayaan tim. Pastikan mereka merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses yang ada. Nah, sekarang giliran kamu. Apa yang mau kamu wariskan? Ya, kamu, apa yang mau kamu wariskan untuk tim kamu saat ini dan ke depan? Ingat, menjadi seorang leader bukan hanya melulu soal jabatan yang kita sandang, tapi soal pengaruh yang kamu berikan sebagai seorang leader yang mampu menginspirasi, memberdayakan potensi tim yang kamu miliki, dan meninggalkan warisan positif di tempat kamu bekerja. Ingat, leader create the next leader. Yuk, bagikan inspirasi video ini kepada rekan-rekan kamu. Subscribe channel ini untuk mendapatkan inspirasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Bar Hendriansa, kita mau, kita mampu, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.